Ketersediaan dan akses air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat masih menjadi problematika klasik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sanggau, yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat dan Sanggau sehat, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dan membentuk karakteristik lingkungan hidup dalam kawasan permukiman. Kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk juga dapat menjadi pemicu pencemaran air dan penyebaran wabah penyakit. Persentase capaian layanan infrastruktur khususnya air bersih dan sanitasi di Kabupaten Sanggau masih rendah jika dibandingkan dengan target nasional dalam program 100-100, yaitu 100% untuk akses air bersih layak dan 100% untuk akses sanitasi layak. Capaian layanan Kabupaten Sanggau untuk tahun 2021 adalah 50,66% untuk akses air bersih layak dan 56,76% untuk akses sanitasi layak. Infrastruktur air bersih dan sanitasi sangat berperan penting dalam berbagai hal. Pertama, menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kedua, merupakan bagian dari standar pelayanan minimal pekerjaan umum yang merupakan indikator kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada rakyat. Ketiga, merupakan program yang berperan dalam upaya penanganan stunting sebagai intervensi sensitif. Keempat, termasuk indikator dalam komponen indeks desa membangun. Kelima, termasuk aspek yang menentukan tingkat kekumuhan perumahan dan juga pemukiman. Serta keenam, masuk dalam misi pertama RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, yaitu membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mengejar target capaian akses nasional serta pemenuhan kebutuhan akan sektor pelayanan air minum, air bersih, dan sanitasi atau air limbah tersebut, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang cukup mengenai kondisi prasarana bidang air minum atau air bersih dan sanitasi atau air limbah. Maka dibangunlah aplikasi Jamin atau database jalan dan air minum serta aplikasi Sidara Salimba atau sistem informasi sanitasi dan air limbah yang memuat data dan informasi terkait dengan bidang air minum, air bersih, dan sanitasi atau air limbah existing di setiap kecamatan di Kabupaten Sanggau. Fitur unggulan yang disediakan oleh kedua aplikasi ini meliputi 1. Informasi berupa data tabular yang menyajikan data yang bersifat real-time, valid, representatif, dan juga akurat. Kedua, memuat data dan informasi yang tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau pemetaan lokasi penyebaran dan rencana pembangunan sarana prasarana bidang air bersih dan sanitasi di Kabupaten Sanggau. Ketiga, dengan kecerdasan buatan yang digunakan, aplikasi ini dapat melakukan perankingan usulan kebutuhan infrastruktur pada setiap kecamatan berdasarkan beberapa indikator yang telah ditetapkan, sehingga pengambilan kebijakan perencanaan teknokratik terhadap pembangunan sarana prasarana air minum, air bersih, dan sanitasi di Kabupaten Sanggau dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan objektif. Keempat, aplikasi ini kedepannya dapat digunakan sebagai prototipe sarana promosi untuk mencari sumber pembiayaan lain bagi pembangunan infrastruktur air minum, air bersih, dan sanitasi atau air limbah. Dengan adanya aplikasi Jamin dan aplikasi Sidara Salimba ini, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan satu data bidang air bersih dan sanitasi yang cepat disajikan, tidak berbeda angka maupun versinya, serta bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam perencanaan teknokratik. Seperti yang sering disampaikan oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi dalam berbagai kesempatan, bahwa data adalah kunci kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Jika data salah, maka pengambilan keputusan juga akan salah. Melalui kedua aplikasi ini, diharapkan juga akan tercapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kinerja penyelenggara infrastruktur yang baik, serta akses air minum dan sanitasi yang layak untuk Sanggau sehat dan bermartabat.
Pada akhirnya, dampak yang diinginkan dari aplikasi Jamin dan aplikasi Sidarasa Limbah sebagai bagian dari strategi perencanaan air bersih dan sanitasi atau Trabas yang berbasis elektronik pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sanggau melalui sarana dan prasarana penyehatan atau sanitasi lingkungan, khususnya infrastruktur air bersih dan sanitasi. Tahapan pelaksanaan atau implementasi proyek perubahan ini meliputi tahapan jangka pendek dalam jangka waktu 60 hari atau 2 bulan yang terdiri dari tahapan membangun komitmen bersama. Kegiatannya antara lain 1. Melapor ke mentor, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. 2. Konsolidasi tim efektif. 3. Koordinasi dengan anggota DPRD. 4. Paparan RPP dan persetujuan mentor. 5. Koordinasi dengan TAPD. 6. Rapat tim efektif. 7. Koordinasi dengan investor. Kemudian tahapan perencanaan. Kegiatannya adalah: pertama, menyampaikan hasil seminar RPP kepada tim efektif. 2. Mengumpulkan data pendukung tambahan. 3. Koordinasi dan penyampaian ide kepada programmer atau konsultan IT. 4. Koordinasi dan penyampaian draft keputusan kepala daerah. Kemudian tahapan pelaksanaan, kegiatannya antara lain: pertama, rapat rutin dengan tim efektif. 2. Pembuatan aplikasi Jamin dan Sidarasa Limbah serta draft buku panduan masing-masing. 3. Rapat rutin dengan programmer atau konsultan IT. 4. Penetapan SK Bupati Sanggau. 5. Soft launching proyek perubahan Trabas, sosialisasi aplikasi Jamin dan Sidarasa Limbah serta SK Bupati Sanggau sebagai aturan pelaksanaannya. 6. Implementasi terbatas aplikasi Jamin dan Sidarasa Limbah dalam perencanaan infrastruktur air minum dan air limbah melalui pelatihan yang digelar 2 hari. Proyek perubahan ini didukung oleh Saya Paulus Hadi, Bupati Sanggau. Saya mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Insinyur Didit Ricardi MT. Yang bersangkutan adalah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau. Proyek perubahan ini dengan judul Strategi Perencanaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi yang tematik, holistik, integratif dan spasial. Saya Insinyur Kukuh Triatmaka MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau menyatakan dengan ini mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Bapak Insinyur Didit Ricardi MT sebagai peserta diklat tim 2, yang dimana Pak Kadis, Pak Didit membuat suatu strategi dalam rangka mendukung perencanaan infrastruktur, khususnya infrastruktur air bersih dan sanitasi. Saya Wilhelmus Johari, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. Dengan ini saya menyatakan mendukung proyek perubahan atas nama Insinyur Ricardi MT, Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau yang mengambil judul Strategi Perencanaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi yang tematik. Saya Epifania Ratih Kumaladewi, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, menyatakan mendukung proyek perubahan Insinyur Didit Ricardi MT, yaitu Strategi Perencanaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Saya Murohman, SST SE MSI, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, menyatakan mendukung proyek perubahan Strategi Perencanaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatannya antara lain: 1. Monitoring dan evaluasi proyek perubahan. 2. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan proyek perubahan. 3. Beberapa testimoni terkait proyek perubahan ini disampaikan oleh beberapa stakeholder.
Antara lain, saya selaku pembina PSDKU Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau, saya sangat mendukung dengan strategi ini. Kiranya dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan, terutama terkait dengan infrastruktur, air bersih, sanitasi, lingkungan sehat, kabupaten sehat. Ketika kita mau berkegiatan atau membangun atau CSR dalam ini ya, itu bisa melihat dari dusun-dusun desa yang ada di sekitar kami. Terutama adalah tentang sanitasi dan kebutuhan air bersih masyarakat. Ini sangat terasa manfaatnya bagi kami. Kami akan membantu pemerintah Kabupaten Sanggau terkait dengan CSR kami yang arahnya kepada sanitasi dan kebutuhan air bersih. Di sini kami sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini, memudahkan kami untuk melakukan identifikasi serta pengusulan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan sarana prasarana air bersih, sanitasi, bahkan sampai ke jalan yang ada di lingkungan daerah kami. Mudah-mudahan ke depannya aplikasi ini dapat terus ditingkatkan dan terus ada, sehingga kami di daerah tidak lagi merasa kesulitan dalam rangka penyusunan program ataupun proposal dalam program kegiatan pembangunan ke depannya. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat, khususnya bagi bidang permukiman, karena ini menentukan usulan dari masyarakat secara objektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Juga membantu dalam hal memberikan informasi terkait capaian akses, baik itu air minum maupun air limbah dan sanitasi. Di samping itu, yang terpenting juga adalah memberikan informasi terkait data SPM atau Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sanggau. Kedua aplikasi tersebut akan memberikan dukungan bagi dinas untuk bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Aplikasi Jamin dan Sidara Salimba hebat. Saya Nanda sebagai operator admin Kecamatan Kapuas sangat mengapresiasi aplikasi Jamin dan Sidara Salimba yang sangat memudahkan kami dalam merencanakan usulan infrastruktur atau program air minum dan air limbah yang ada di wilayah kami, sehingga usulan ini bisa langsung masuk ke dinas atau instansi terkait. Tahapan pelaksanaan atau implementasi proyek perubahan pada jangka menengah dengan jangka waktu 1 tahun terdiri dari 1. Pengembangan aplikasi dengan template dan fitur tambahan, 2. BIMTEK, sosialisasi dan teks asistensi yang berkelanjutan, 3. Pembangunan market sounding. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan atau implementasi proyek perubahan untuk jangka panjang dengan jangka waktu di atas 1 tahun terdiri dari 1. Pengembangan aplikasi PUPR terintegrasi dan terkoneksi dengan aplikasi lainnya. 2. Manajemen strategis perencanaan dan marketing sektor publik yang menggunakan aplikasi PUPR dan didukung aturan. 3. Penyusunan dan pengesahan peraturan kepala daerah tentang mekanisme perencanaan infrastruktur berbasis elektronik. 4. Pengembangan alternatif pembiayaan dengan fasilitas market sounding. Pendekatan untuk melaksanakan proyek perubahan dengan strategis pengembangan kompetensi atau pemberdayaan organisasi pembelajaran learning organization dimaksudkan tidak hanya untuk mencapai tujuan perubahan dan mencapai kondisi ideal atau yang diharapkan, tetapi juga membangun organisasi internal dan eksternal sebagai bagian dari proyek perubahan menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang mampu memahami, menyerap, dan menerapkan secara konsisten dan berkelanjutan nilai-nilai pembelajaran di lingkungan organisasi melalui perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik. Pada pemberdayaan organisasi pembelajaran, tahapannya antara lain: pertama, FGD Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. 2. Rakor Redines
kriteria DAK integrasi. 3. Pelatihan aplikasi bagi admin. Keempat, kolaborasi pelatihan Perumda Air Minum Tirta Pancuraji Kabupaten Sanggau. Proyek perubahan ini juga dipromosikan lewat sejumlah media, seperti 1. Berita di media cetak dan online. 2. Media cetak seperti stand banner, leaflet, dan buku panduan. 3. Media visual elektronik melalui Videotron. Selamat malam. Malam ini kita sedang menyaksikan salah satu media promosi dari proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2022 dengan judul Strategi Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Elektronik pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, yaitu melalui Videotron. Inilah tayangan videonya. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Diharapkan dukungan serta kerjasama seluruh stakeholder yang menaruh perhatian terhadap penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi ini untuk menjadikan aplikasi Jamin dan Sidara Salimba sebagai alat bantu untuk bersama-sama meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Serbuk rempah halus diayak, bahan campuran minuman serbat. Mari wujudkan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk Sanggau sehat dan bermartabat.